Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Maulidia Rahmawati nomor absen 7, Muhammad Hilmi Fahrudin nomor absen 16, dan Firda Dwi Rahmawati Budiono nomor absen 25 akan mempresentasikan materi tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran dan Hadis. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya suatu yang bersifat kodrati. Secara umum, dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Secara umum, Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang atau mawaddah warahmah di lingkungan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang sedemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Prinsip-prinsip kesetaraan gender. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Maksudnya adalah untuk menyembah kepada Tuhan sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan ciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebahagiaan kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga yaitu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan seperti diketahui menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya. Ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Yang keempat yaitu Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Selanjutnya adalah implikasi kesetaraan gender terhadap hukum Islam. Yang pertama adalah terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks Al-Quran maupun hadis,
seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Yang kedua adalah terjadinya transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi yang lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Yang ketiga adalah menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terhadap produk hukum di negara ini yang kurang mengkoordinir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan. Sekian video yang dapat kami presentasikan tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran dan hadis. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jikalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.